Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah senantiasa menjaga antum sekeluarga dari segala mara bahaya. Hari ini insya Allah, kalau Allah mengizinkan, setelah bersyukur pada Allah dan bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengupas kembali hadis-hadis Nabi yang otentik berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya. Antara lain yang hari ini kita hendak bahas adalah gemerlapnya dunia, mempesonanya dunia, serta dunia ini manis. Tapi sayang, dunia ini hanyalah sementara, yang kadang membuat kita tertipu dan terlena. Hadis Nabi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di atas mimbar, duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulah. Maka kami para sahabat pun duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Adalah baginda Rasul, beliau kemudian bersabda kepada para sahabat yang mulia, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian semua setelah aku meninggal dunia adalah gemerlapnya dunia dibuka kepada kalian dan perhiasannya dibuka kepada kalian. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika Rasul mengkhawatirkan umatnya, kekhawatiran itu bukanlah kekhawatiran sembarangan. Kekhawatiran Nabi sudahlah pasti berdasarkan wahyu ilahi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah nomor yang ke-53 An-Najm, ayat yang ketiganya hingga ayat yang keempatnya. Allah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tidaklah Nabi Muhammad SAW beliau berkata berdasar hawa nafsunya belaka. Tidak akan. Melainkan ketika Nabi bersabda, itu pasti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga begitu Nabi mengkhawatirkan sesuatu, sudah pasti sesuatu itu amat membahayakan diri kita, manakala kita terlena sampai bahkan melalaikan nasihat Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi takutkan ternyata dibukakannya gemerlap dunia dan seluruh perhiasannya oleh kita. Dibukakannya gemerlapnya dunia dan seluruh perhiasannya oleh Allah untuk kita. Dan ini mengerikan, karena manusia bisa terlalaikan karenanya. Berapa banyak orang yang lantas dia terlalaikan dari menunaikan sholat karena mengejar dunia dan perhiasannya. Dia lalai tugasnya di muka bumi sebagai seorang hamba adalah ibadah. Tugas kita sebagai seorang hamba kan ibadah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah yang ke-51 Az-Zariyat, ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka
beribadah kepada kami, kata Allah. Ketika dunia dibukakan, kemudian manusia berbondong-bondong berebut dunia, ada banyak di antara mereka yang lupa hakikat dirinya diciptakan oleh Allah. Sehingga karena alasan mengejar dunia, mereka tinggalkan puasa. Karena alasan mengejar dunia, mereka tinggalkan majelis ilmu. Karena urusan mengejar dunia, mereka enggan menuntut ilmu syar'i. Karena urusan mengejar dunia, mereka tinggalkan sholat mereka. Padahal itu adalah wajib. Padahal sholat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholatuh, amal sholatnya. Tentang bagaimana dia menunaikan sholatnya. Sholatnya baik ataukah buruk. Maka Nabi mengkhawatirkan kalau kita itu silau dengan gemerlapnya dunia. Kita lebih terpukau dengan dunia sehingga kita berebut untuk mendapatkan dunia, sehingga melalaikan tugas sejatinya kita sebagai hambanya Allah di muka bumi adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga memandang orang yang diberi kenikmatan dunia lantas kita silau kepadanya, sehingga kita kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka dapatkan, diterabas, entah itu yang haram, entah itu yang syubhat, semua dia terabas. Ini yang Nabi khawatirkan. Tergoda dengan dunia, kemudian larut di dalamnya. Teman-teman yang disayang Allah, seekor semut ketika dia memakan satu butir gula, dan dia merasa cukup dengan satu butir gulanya itu, potensi besar dia akan selamat. Tapi ketika seekor semut begitu mencicipi satu butir gula, ketagihan dia hendak mencicipi semua gula yang ada dalam toples yang besar, yang berisi ribuan butir gula. Akhirnya dia naik ke dalam toples tersebut, dia mencemplungkan dirinya di dalam lautan yang berisi gula, dan gula. Yang tak terhingga jumlahnya ribuan, bahkan lebih dari belasan ribu. Begitu dia merasa dirinya bisa memiliki semuanya, ternyata apa yang dia kira salah dan keliru. Gula yang banyak itu justru bukan menyelamatkan dirinya, tapi justru gula yang banyak itu membinasakan dirinya, dan dia pun mati tertimbun oleh gula yang sangat banyak. Dunia sementara, tugas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa lama kita miskin? Sebentar. Berapa lama kita diuji dengan satu ujian dan cobaan? Sebentar. Berapa lama kita akan diuji dengan satu ujian, satu cobaan, satu fitnah, satu ghibah yang orang lain layangkan pada diri kita? Sebentar. Di dunia kita hanya mampir sebentar. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mali walid dunya." Ada apa aku dengan dunia? Ma ana wad dunya, adapun aku dengan dunia, permisalan yang seperti istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia, kata Nabi, hanya seperti seseorang perantau, pengembara, istadhalla tahta syajaratin, yang beristirahat sejenak di bawah pohon, thumma raha fatarakaha, kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tersebut. Sementara, sesebentar itu kita mampir di dunia. Berapa banyak ulama-ulama kita yang sudah lebih dulu berpulang ke pangkuan Allah. Bukankah beliau dulunya pernah hidup membersamai kita, membagi ilmu-ilmunya, mau meluangkan waktunya untuk senantiasa mengkaji ilmu syar'i?
Berapa banyak di antara beliau yang lebih dulu Allah panggil pulang ke pangkuannya? Bukankah saat beliau berpulang kita merasakan, saya kaget, saya benar-benar kaget, gak nyangka ya beliau akan pulang secepat ini padahal usianya masih baru segini. Bukankah seringkali kita mengucapkan hal itu tatkala ada saudara kita yang wafat meninggal dunia? Itulah sebentarnya dunia. Sebentar, sangatlah sebentar. Akhirat, di sanalah tempat kita yang abadi selama-lamanya. Dan di sanalah kita akan panen semua amalan yang kita lakukan di dunia. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah 3 Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Allah akan sempurnakan. Allah sempurnakan semua balasan pada hari kiamat. Di dunia saat seorang beramal soleh gak ada yang melihat satu orang pun kecuali ia dengan Allah saja yang tahu, maka Allah tetap akan membalasnya walaupun manusia gak bertepuk tangan atas kebaikan atau amal soleh yang dia lakukan. Tatkala ada orang berbagi beras kepada pihak lain dan orang itu gak tahu siapa yang memberinya, gak ada manusia yang meliputnya misalkan, Allah tetap zat yang maha tahu dan Allah balas dengan sempurna setiap amalan yang dilakukan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Disempurnakan. Termasuk juga mereka yang berbuat jahat, bergibah, menggunjing, bergosip, memfitnah pihak-pihak yang dia menselancarkan fitnah itu dengan keji, sehingga orang yang terkena fitnah itu hancur namanya, jatuh kehormatan dirinya. Di balik layar dia tertawa terbahak-bahak karena dia berhasil menjatuhkan kehormatan orang yang dia fitnah itu, sedangkan orang yang dia fitnah tidak tahu dari mana asalnya fitnah itu datang. Ketahuilah, di dunia engkau boleh saja bebas, engkau boleh saja merasa tidak ada yang bisa menangkap dirimu, tapi Allah akan membuat perhitungan yang detail setiap apa yang pernah dilakukan oleh semua hamba-hambanya. Dunia sementara. Teman-teman yang disayang Allah, dunia sementara. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini dan kita akan berpulang ke pangkuan Allah Azza wa Jalla. Nabi khawatirkan kita. Kenapa Nabi khawatir? Karena Nabi sayang sama kita. Kenapa Nabi khawatir? Karena Nabi cinta sama kita. Karena Nabi gak pengen kita itu terjerembab pada jurang yang membinasakan diri kita. Terlena dengan gemerlapnya dunia, berbondong-bondong saling mengejar dunia sehingga terlalaikan dari akhiratnya. Sehingga akhirat dinomor sekiankan. Sedangkan dunia dinomor satukan, bahkan dipertuhankan sama dia. Hanya dengan alasan dunia dia rela gak puasa Ramadan. Hanya karena alasan mengejar dunia dia tinggalkan sholat wajib 5 waktunya. Hanya karena alasan dunia dia tinggalkan menuntut ilmu syar'i. Padahal menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kenapa semua bisa terjadi? Lagi-lagi karena terlena, terpedaya, terpesona oleh gemerlapnya dunia. Padahal dunia itu sementara. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih memilih mengejar dunia, padahal Allah ingatkan wal akhirah, akhiratlah khairun, yang lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal abadi selamanya. Kita akan tinggal di sana. Dan pilihannya cuma 2, antara syurga atau neraka. Kalau Allah berfirman tentang kesuksesan, maka Allah jelaskan di Quran surah 3 Ali Imran ayat 185 di penggalan pertengahan ayatnya,
hingga akhir ayatnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang dikatakan sukses adalah dua. Dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Inilah orang yang sukses. Zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Mereka itulah faqad faz, orang yang sukses. Wa mal hayah ad-dunya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Jangan tertipu oleh kesenangan yang sementara. Berbekallah untuk kehidupan yang abadi selamanya. Dunia tempat di mana kita menabung amal saleh sebanyak-banyaknya. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama, tapi tunggangi dunia untuk meraih syurganya Allah Azza wa Jalla. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang dikuatkan agar tetap istiqomah imannya sampai kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.